Asalnya Raja Kayangan dan jadi demikian karena disumpahi oleh Batara Indra. Terlantar di negeri Anta Baranta dan keduanya sangat dibenci orang. Setiap kali mereka mengemis di pasar dan kampung, mereka dipukuli hingga diusir hingga ke hutan. Oleh yang demikian, tinggallah dua suami istri itu di hutan memakan batang kayu dan buah-buahan. Hatta beberapa lamanya, maka istri si miskin itu pun hamillah 3 bulan lamanya. Maka istrinya menangis hendak makan buah memplam yang ada di dalam taman raja. Maka suaminya itu pun terketuk hatinya tatkala ia keindahan menjadi raja. Tiada ia mau beranak, maka sekarang telah mudorot. Maka barulah hendak beranak seraya berkata kepada istrinya, "Ayo hai Adinda, Tuan hendak membunuh Kakanda. Rupanya ini tidakkah Tuan tahu akan hal kita yang sudah lalu itu? Jangankan hendak meminta barang suatu, hampir kepada kampung orang tiada boleh. Tuan, jangan menangis, berlarilah Kakanda, pergi mencarikan Tuan buah mempelem itu. Jikalau dapat oleh Kakanda akan buah mempelem itu, Kakanda berikan pada Tuan." Maka istrinya itu pun diamlah. Maka suaminya itu pun pergilah ke pasar mencari buah memplam itu. Setelah sampai di orang berjualan buah memplam, maka si miskin itu pun berhenti di sana. Hendak pun dimintanya, takutnya akan dipalu orang. Maka kata orang berjualan buah memplam, "Hai miskin, apa kehendakmu? Jikalau ada belas dan kasih serta rahim Tuan akan hamba yang orang miskin, hamba ini minta diberikan yang sudah terbuang itu. Hamba hendak memohon buah mempelam Tuan yang sudah busuk itu. Barang sebiji saja Tuan." Maka terlalu belas hati sekalian orang pasar itu yang mendengar kata si miskin. Seperti hancurlah rasa hatinya. Maka ada yang memberi buah memplam, ada yang memberi nasi, ada yang memberi kain baju, ada yang memberi buah-buahan. Maka si miskin itu pun heranlah akan dirinya oleh sebab diberi orang pasar itu berbagai-bagai jenis pemberian. Adapun akan dahulunya, jangankan diberi barang suatu hampir pun tidak boleh. Hampirlah dilempari dengan kayu dan batu. Setelah sudah ia berpikir dalam hatinya demikian itu, maka ia pun kembalilah ke dalam hutan mendapatkan istrinya. Maka katanya, "Inilah Tuan buah mempelam dan segala buah-buahan dan makan makanan dan kain baju." Itu pun diinjakannya istrinya seraya menceritakan hal ihwalnya tatkala ia di pasar itu. Maka istrinya pun menangis tiada mau makan jikalau bukan buah memplam yang di dalam taman raja itu. "Biarkanlah aku mati." Maka terlalulah sebal hati si suaminya itu melihat akan kelakuan si istrinya itu seperti orang yang hendak mati. Rupanya tiadalah berdaya lagi. Maka suaminya itu pun pergilah menghadap Maharaja Indradewa itu. Maka baginda itu pun sedang ramai dihadapi oleh segala raja-raja. Maka si miskin datanglah, lalu masuk ke dalam sekali. Maka titah baginda, "Hai miskin, apa kehendakmu?" Maka sahut si miskin, "Ampun beribu-ribu ampun Tuanku, jikalau ada karenanya Syah Alam akan patuhlah hamba Syah Alam yang sudah gugur ke bumi itu barangkali Tuanku. Hendak engkau buatkan apa buah mempelam itu? Hendak dimakan Tuanku. Ambilkanlah barang setangkai, berikan kepada si miskin ini." Maka diambilkan oranglah diberikan kepada si miskin itu. Maka diambillah oleh si miskin itu seraya menyembah kepada baginda itu. Lalu keluar ia berjalan kembali. Setelah itu maka baginda pun berangkatlah masuk ke dalam istananya. Maka segala raja-raja dan menteri hulu balang rakyat sekalian itu pun masing-masing pulang ke rumahnya. Maka si miskin pun sampailah kepada tempatnya. Setelah dilihat oleh istrinya akan suaminya datang, ia itu membawa memplam setangkai. Maka ia tertawa-tawa seraya menyambut lalu dimakannya. Maka adalah antaranya 3 bulan lamanya. Maka ia pun menangis pula hendak makan nangka yang di dalam taman raja itu juga. Demikian juga si miskin mendapat nangka di kebun raja itu untuk istrinya yang mengidap itu. Adapun selama istrinya si miskin hamil, maka banyaklah makan makanan dan kain baju dan beras padi dan segala perkakas-perkakas itu diberi orang kepadanya. Dan pada ketika yang baik dan saat sempurna, pada malam 14 hari bulan, maka bulan itu pun sedang terang tumerang. Maka pada ketika itu si istri si miskin itu pun beranaklah seorang anak laki-laki terlalu amat baik parasnya dan elok rupanya. Anak itu dinamakan Marakarma, artinya anak dalam kesukaran. Maka si miskin pun menggali tanah hendak berbuat tempatnya di 3 beranak itu.
Maka digalinya tanah itu hendak mendirikan tiang teratak itu. Maka tergalilah kepada sebuah telaju yang besar berisi emas terlalu banyak. Maka istrinya pun datanglah melihat akan emas itu. Seraya berkata kepada suaminya, Adapun akan emas ini sampai kepada anak cucu kita sekalipun tidak habis dibuat belanja. ia menjadi kaya dan menempah barang-barang keperluannya, kendi, lampit, utar-utar, pelana kuda, keris, dan sebagainya. Sekembalinya dari menempah barang-barang itu, dia mandi, berlimau, menimang anaknya, dan berseru, Jikalau sungguh-sungguh anak dewa hendak menerangkan muka ayahanda, jadilah negeri di dalam hutan ini sebuah negeri yang lengkap dengan kota parit dan istananya serta dengan menteri ulu balang, rakyat sekalian dan segala raja-raja di bawah baginda. Betapa adat segala raja-raja yang besar. kabul permintaan itu, dan si miskin menjadi raja bertukar nama menjadi Maharaja Indra Angkasa, dan istrinya bertukar nama menjadi Ratna Dewi, dan negeri itu dinamakan Puspa Sari.